rating tadi loh. Nah, terus itu tadi data pengamatan, terus di pengolahan datanya. Nah, ini ini bisa di-capture juga. Untuk ekspresi daripada model distribusi Planck itu kan tadi kita kayak gini ya, masukin ke rumusnya. Itu jangan lupa. Terus habis itu model untuk distribusi Wien-nya itu kan seperti ini ya. Bedanya itu 1 min ini kalau misalnya Planck, kalau Wien itu nggak ada 1 minusnya. Terus habis itu, nah dari pengolahan data itu, ini kan perhitungan dan pengolahan data begitu ya. Nah, nanti untuk apa si grafiknya kalian namain ya ininya yang apa namanya itu file apa, terus kemudian pakai rumus apa, misalnya nih Proxima strip Planck gitu ya. Proxima strip Planck atau Proxima strip Wien gitu ya. Terus di bawah itu kan berarti diganti juga di situ panjang gelombang, terus kemudian ini irradiance-nya atau yang W per meter pangkat 3 tadi yang sempat aku sebutin tadi ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat banget nanti dalam mengerjainnya itu ini kan tadi aku udah contohin ya. Kalau misalnya ini nih yang paling penting satuannya itu harus SI teman-teman ya. Kalau irradiance-nya itu jelek W per meter pangkat 3 ya. Tadi kalau misalnya di Proxima itu kan W per M kuadrat per mikrometer gitu kan. Jadi tadi makanya kita kali 10 pangkat minus 6 gara-garanya apa? Gara-garanya kita pengen mencapai ini. Pengen mencapai W per M pangkat 3 nih gitu ya. Nah makanya si ini itu jadiin meter dulu gitu. Jadiin meter dulu. Supaya apa? Supaya jadi W per M pangkat 3 juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga harus lihat di data-data lainnya. Di data-data di file-file lainnya yang E490 itu kira-kira dia itu satuannya apa sih gitu ya. Pokoknya teman-teman harus buat yang sumbu Y-nya itu berarti kan W per meter pangkat 3. Sumbu X-nya itu adalah yang panjang gelombang. Kalau misalnya dia itu masih mikrometer, jadiin dia itu jadi meter. Berarti dikali berapa nih? Berarti 10 pangkat minus 6 gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Sorry yang buat udah jam segini soalnya. Udah ya. Oke, terus. Oke, jadi udah paham yang ini nanti bisa ya. Ini kalau misalnya kalian mau ganti judulnya, mau ganti judul dari si grafik itu tinggal klik kanan teman-teman. Tinggal klik kanan di itunya. Di sini nih, tadi kan ada di situ tuh ada judul gitu ya, nanti bisa dilihat sendiri-sendiri, itu tinggal klik kanan, terus udah deh ditulis gitu ya. Di sini juga sama, tadi di sini kan kalau nggak salah X gitu ya, ini diklik kanan terus ganti aja, itu wavelength, meter gitu ya. Oke, terus habis itu, nah untuk penentuan nilai R kuadrat dari hasil spektrumnya, itu juga dicantumin di situ, di data pengolahan data, nah, jadi data awal itu R kuadratnya itu berapa kalian? Di situ ada tadi ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di tadi yang bagian kolom tulisannya log tadi itu ada gitu ya. Di data awal itu R kuadratnya berapa? Itu sangat negatif tadi kan. Sempat dilihat. Terus kalau misalnya pakai model Planck itu R kuadrat teman-teman yang peroleh terbaiknya itu berapa? 0,9 berapa gitu ya. Terus untuk model Wien itu berapa? 0,9 berapa juga gitu ya. Ini untuk datanya, tadi kan ini cuma contoh aja ya. Ini datanya kan tadi Proxima, terus E490 dan lain sebagainya gitu ya. Terus habis itu kalian udah masukin R kuadratnya, terus penentuan suhu dari hasil spektrumnya itu berapa gitu kan. Nah, untuk data awal dari panjang gelombang maksimumnya itu tadi berapa di sini? Ya, panjang gelombang yang kalian pakai maksudnya itu tadi berapa sehingga menghasilkan R kuadrat yang mendekati 1 tadi, terus nanti dicari suhunya gitu ya. Maksudnya ini suhu di spektrumnya ya. Suhu di spektrumnya itu hasilnya berapa. Nah, untuk pembahasannya
Nah, untuk pembahasannya itu kalian ini kabar gembira. Pembahasannya itu tanpa gambar itu 1 halaman minimal ya. Kalau misalnya kalian lebih ya bagus gitu. Dapat nilai plus. Oke. Jadi minimal 1 halaman diketik. Terus habis itu oke, 1 halaman diketik. Terus formatnya ada dapat format dari Pak Fainan. Beliau minta 3 2 3 2 ya. Ini atas atas bawah kiri kanan gitu ya. Atas Atas bawah 3, kanan kiri 2. Oke. Atas, kanan, bawah, kiri gitu. Pokoknya atas bawah berarti 3, terus kiri kanan 2 gitu ya. Terus space-nya ukurannya fontnya 12, spasinya 1. Oke. Terus habis itu yang dibahas definisi radiasi benda hitam itu apa? Hukum Rayleigh-Jeans, Planck dan Wien itu gimana? Terus bahas hasil percobaannya dan juga ini di paragraf terakhir kalian bikin aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa gitu ya. Oke, terus ini format laporannya ukuran fontnya 12, spasinya 1, marginnya 3232 atas. Oh my god. Bentar. Bener nggak sih? 32 atas bawah kiri kanan. Bener yang ini, Ding. Atas bawah kiri kanan kayak gini. Terus format namanya name underscore nama gitu. Udah. Oke, ada yang tanyakan dulu? Kembali ke sini. Gimana? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang masih bingung? Mungkin yang perlu dicatat buat teman-teman, ini udah nggak ada yang tanyain mengenai pembahasan. Yang perlu dicatat nanti pas waktu kalian ngerjain, ya. Jadi pastiin tadi parameternya benar dulu ya, jangan sampai salah di tanda kurung. Terus habis itu jangan lupa ubah satuannya, jadi meter ya. Nah, jadi dilihat dulu nanti di data kalian itu, lihat dulu di notepad atau di Excel juga bisa gitu. Itu tuh dia itu mikrometer kah atau nanometer kah, itu diubah dulu ke meter ya, bisa ya. Jadi dikalikan minus 6, 10 pangkat minus 6 atau 10 minus 9 gitu ya, kalau misalnya nanometer. Oke, jadi diubah dulu ke meter, habis itu di fitting. Nah, untuk memfittingnya tadi cari dulu ya panjang gelombang di intensitas maksimumnya tadi berapa, terus habis itu masukin ke persamaan Wien, oke? Nah, dari persamaan Wien kalian dapat suhu itulah yang menjadi parameter B di rumus Planck sama rumus Wien gitu. Oke, habis itu di fitting sampai dapat R kuadratnya itu ya 0,9 lah ya, 0,9 lebih gitu ya. Lebih dikit gak apa-apa gitu. Sekarang susah ya. Terus udah gitu, terus nanti tentuin suhu dari hasil plotan kalian itu berapa gitu. Oke, ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ini serius ya, kalau misalnya bingung nanya di sini aja nih, gitu. Sorry, mau live. Aku nggak sempat jelasin penurunan rumusnya ya, karena udah ini. Gimana, ada yang tanyakan dulu? Gimana? Ya. Ganti. Ya, ganti. Oh, ya udah kali misalnya nanti ada yang tanyain ya. Jadi kalian coba aja sendiri dulu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh chat deh, gitu. Oke. Nanti kalau misalnya nggak punya nomornya minta ke
Angel, Bismuth. Oke. Ada yang tanya dulu? Udah ini? Kalau misalnya udah cukup jelas, atau nanti ada yang bingung, boleh ini deh chat ya. Terus, ya udah gitu aja sih. Kalau sudah, berarti kita tutup aja. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, setelah ini kalian akan ini tes akhir ya. Semangat tes akhirnya, semoga berhasil ya. Kak, Ya. tes akhir berapa di mana ya, Kak? Apa? Tes akhir jam berapa dan di mana ya? Tes akhirnya udah. di model kalian ya, di FMIPA 19, di model kalian. Waduh, deg-degan. Iya, 10.45 sih. 10.45. 15 menit dong. Oke. Semangat ya. Ya. Secepatnya sih lebih baik. Tapi ya 2 minggu. Sebelum ini sih, sebelum praktikum selanjutnya, ya. Iya, betul. Oh, 2 minggunya ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada kendala lagi bisa chat atau nanya-nanya ke teman lainnya ya yang lebih jago. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat mengerjakan soalnya. Izin live ya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Cabut gak sih? Oke, cabut gitu. Ya, Itu gue nggak masalah sih. tapi ya ketahuan atuh. Betul ya. Yang tadi tuh nggak di-record di sini sih ya? Tadi kakaknya. Enggak. Iya, sama aku nge-recordnya sejak ini. Tadi PPT. Gede nggak sih? Ya udah. Oke, oke.